Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membahas tentang analisa perusahaan e-commerce dari salah satu analisa perusahaan e-commerce ini yang saya analisa, yaitu perusahaan dari tiket.com. Ya, mungkin apa saja dari ringkasan tiket.com itu, apa saja sejarahnya, apa saja profil company itu, apa saja, terus cara mengaksesnya itu apa saja. Yuk kita simak video YouTube ini. Check it out. Oke, yang pertama yaitu profil dari tiket.com. Nah, di sini saya akan menganalisa perusahaan tiket.com. Nah, tiket.com sendiri, pendiri tiket.com yaitu bernama Natali Andrianto, lahir di Jakarta pada 25 Desember 1980. Nah, pada satu tahun sebelum itu, Natali Andrianto ini lulus dari program Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Nah, dan Natali melakukan kerjasama dengan sesama software engineer Andri Burman, web developer DJ Pangestu, dan brand strategis Selina Liman. Nah, dan Natali ini mendirikan sebuah Urbanisia, salah satu direktori online lifestyle pertama di Jakarta. Nah, perjalanannya, karirnya di startup ini cukup singkat. Perusahaan yang selanjutnya didirikan yaitu tiket.com ini. Nah, tumbuh dengan pesat dan sukses. Natali, si pendiri tiket.com ini, mengatakan bahwa 40% bisnis tiket merupakan tiket pesawat, diikuti oleh tiket kereta api, hotel, dan lain-lain. Nah, tiket.com ini bereksperimen dengan booking online untuk sewa mobil juga. Namun menurutnya, layanan baru ini tidak berjalan dengan baik dalam menghadapi persaingan yang ketat seperti ini. Nah, dan untuk tiket.com ini merupakan juara di sektor booking online untuk travel, event, dan perhotelan. Nah, tiket telah beroperasi berdiri sejak tahun 2011. Nah, tiket.com ini berdiri pada bulan Agustus 2011 dan mulai beroperasi sekitar Desember 2011. Nah, awal mula muncul tiket.com ini sebenarnya karena dari problem masyarakat Indonesia itu sendiri. Pada tahun sebelumnya, sebelum tiket.com ini berdiri, itu ketika itu kita ingin berpergian kemana itu sangat sulit untuk membeli suatu bookingan apapun, entah itu hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, tiket apapun. Nah, si Natali Andrianto ini bereksperimen untuk mendirikan sebuah perusahaan tiket.com untuk memudahkan masyarakat Indonesia membooking hotel atau tiket-tiket apapun, tiket pesawat, tiket kereta api, untuk dijadikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia tanpa susah payah. Nah, seperti itu. Dan juga tiket.com ini merupakan perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia yang berdiri pada tahun 2011, kurang lebih berapa tahun ya? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hampir 11 tahun mengarungi di Indonesia ya. Dan tiket.com ini sendiri, nama perusahaannya yaitu PT Global Ticket. Nah, untuk network jenis perusahaannya sendiri sudah berlabel perseroan terbatas PT. Dan untuk websitenya, kita mengakses websitenya itu bisa lewat aplikasi, bisa lewat website. Websitenya mungkin www.tiket.com. Nah, untuk untuk kantornya sendiri, kantor pusatnya itu berada di Jalan Kawi nomor 45, Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah, industri yang yang diperlakukan ini itu industri travel. Nah, sudah berdiri sejak tahun 2011, bulan Agustus 2011, dan beroperasi pada Desember 2011. Nah, untuk pendiri sendiri ini Natali tidak sendirian, bekerja sama dengan Wenas Agustiawan, Dimas Suryaya Putra, Michael Gary Undarsa, dan Natali Ardianto sendiri. Nah, untuk saat ini, untuk
karyawannya sendiri kita belum tahu. Saya juga belum menganalisa. Mungkin dari saya menganalisa pada tahun 2017, pada Desember 2017, akhir Desember itu karyawan yang dimiliki oleh PT Global Ticket ini, atau bisa disebut dengan Tiket.com, itu kurang lebih 250 karyawan. Nah, itu saya menganalisa dari tahun 2017. Untuk tahun sekarang mungkin lebih dari itu, mungkin menjadi 500 atau 1000 karyawan. Nah, mungkin seperti itu, karena dilihat dari perkembangan setiap tahun, Indonesia memerlukan apa ya? Maksudnya Tiket.com ini memerlukan karyawan yang tidak sedikit, jadi banyak, mencakup apapun. Jadi kan banyak sekarang yang Tiket.com, ada tiket pesawat, tiket hotel, tiket pesawat, tiket penyewaan mobil juga sekarang, terus tiket event, apalagi ya, banyak yang yang disediakan oleh perusahaan Tiket.com ini. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membahas soal bidang usaha Tiket.com dalam B2B, business to business. Oke, Tiket.com pada tahun 2019 pernah mendapatkan reward yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata sebagai inisiator program co-branding. Nah, jasa Tiket.com ini sangat inline dengan kampanye Wonderful Indonesia yang digaungkan untuk mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Selain menyediakan jasa e-commerce traveling, Tiket.com ini rajin menggelar kampanye pemasaran yang berkaitan dengan program pariwisata, seperti kampanye Sobat Jalan yang mempromosikan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Bukan saja Tiket.com bukan hanya seperti itu saja. Nah, Tiket.com pada tahun 2019 melakukan gencar membangun kemitraan strategi dengan perusahaan-perusahaan dalam ekosistem pariwisata Indonesia, seperti dengan 14 maskapai penerbangan domestik dan regional, dan lebih dari 180.000 hotel lokal, dan 10 promotor papan atas Indonesia, 15 perusahaan perbankan, dan dengan PT Kereta Api Indonesia. Mereka melakukan kerjasama kemitraan strategi untuk melakukan perkembangan dan kemajuan yang ada di Indonesia, dan memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Dan layanan pemesanan tiket penerbangan tersebut dan pemesanan hotel menjadi layanan paling kuat untuk memberikan kontribusi tumbuhnya performa Tiket.com. Pencapaian lain dari Tiket.com itu mendapat keberhasilan mengembangkan sektor bisnis to bisnis. Nah, layanan travel online bersama lebih dari 10.000 mitra agen memberikan merupakan mitra e-commerce Tiket.com. Jadi pada tahun 2019 ini Tiket.com sangat melambung tinggi, karena dengan bisnis to bisnisnya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, perbankan, terus bekerja sama dengan maskapai penerbangan domestik dan regional. Tiket.com mencatatkan rekor yang sangat baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jenis produk atau jasa perusahaan Tiket.com. Tiket.com ini banyak yang telah menyajikan beberapa layanan jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen. Yang pertama ada tiket pesawat, tiket hotel, tiket kereta api, jasa pemesanan tiket konser, jasa penyewaan mobil, dan Tixcard. Nah, ini ya mungkin dari awal-awal tahun kemarin mungkin Tiket.com ini cuma menawarkan beberapa tiket pesawat dan tiket hotel saja, atau mungkin tiket kereta api. Nah, sekarang Tiket.com mulai mengemban jenis produk atau layanan baru, yaitu pemesanan tiket konser, penyewaan mobil, dan Tixcard. Nah, bukan tiket konser aja, mungkin banyak event-event yang ingin diselenggarakan oleh entah perusahaan atau individu, perorangan, atau bagaimana ya, atau kelompok. Nah, di sini ada beberapa layanan yang telah
dilakukan oleh tiket.com. Yang pertama, tiket pesawat. Tiket pesawat menyediakan tiket pesawat murah dengan banyak pilihan maskapai dan juga merupakan website dengan maskapai penerbangan terbanyak di Indonesia dan dunia. Tiket yang sudah dipesan dapat langsung dikirimkan melalui email dan SMS. Tiket.com ini ketika kita memesan tiket penerbangan. Nah, ketika sudah dipesan, kita mendapatkan pesan bahwa kita sudah membooking dan untuk membeli tiket tersebut dan dikirimkan melalui email dan SMS. Tiket maksudnya itu dapat langsung. Jadi mendapatkan pesan bahwa tiket itu sudah kita beli. Nah, untuk konsumen dapat membeli tiket pesawat dari maskapai penerbangan berikut. Ada 44 maskapai yang bekerjasama dengan tiket.com. Yang pertama, Sriwijaya Air, Citylink, Lion Air, Garuda, Tiger Air, Air Asia, Batik Air, Wings Air, Malindo Air, Express Air, Neme Air, Jetstar, Thailand Air. Nah, ada dari internasional juga. Thailand Air, Firefly, Etihad Airways, China Southern Airlines, American Airlines, Hong Kong Airlines, Asiana Airlines, Air Niugini, Swiss International Airlines, Singapore Airlines, dan banyak lagi. Bekerja sama dengan beberapa maskapai. Nah, itu hebatnya tiket.com mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, entah itu konsumen dari lokal maupun internasional. Nah, yang kedua, tiket hotel. Nah, tiket hotel memungkinkan konsumennya untuk memesan kamar hotel di Indonesia dan di luar negeri. Nah, bisa saja kan, mungkin di Asia Tenggara, luar negerinya itu Asia Tenggara, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Nah, tiket.com juga menampilkan hotel yang tersedia berdasarkan lokasi, sesuai dengan lokasi apa yang kita inginkan kan. Nah, di situ juga menyatukan harga, popularitas atau nilai review. Nilai review ini maksudnya tingkat hotel itu sekiranya tingkat bintang 5 atau bintang 4 lah. Itu kan pasti dilihat dari situ. Nah, konsumen dapat melihat keterangan berupa foto hotel. Jadi kita nggak perlu takut untuk tidak tahu atau ditipu. Nah, di situ tiket.com mencertakan foto hotel dan harga per malamnya juga berapa, alamatnya berapa, jadi nomor telepon juga dan info terkait hotel tersebut. Nah, jadi sangat lengkap juga dari pelayanan di tiket.com ini. Dan untuk yang ketiga, tiket kereta api. Nah, untuk tiket kereta api ini bekerja sama dengan berbagai partner dalam tiket kereta api ini berbagai tujuan Indonesia, banyak sekali ya tujuan Indonesia. Pemesan tiket kereta api online ini dengan sangat mudah kita aplikasikan. Nah, kita enak, bebas antri, kita bisa bebas pilih kursi serta dilengkapi dan berbagai macam cara pembayaran. Tiket.com bekerja sama dengan PT Kereta Api atau KAI, sehingga penggunaan tiket.com dapat memesan kursi kereta api kelas ekonomi maupun bisnis atau eksekutif ke semua tujuan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bisa memesan kereta api kelas ekonomi, bisnis atau eksekutif, terserah. Itu tergantung dari konsumen yang dibutuhkan. Nah, di situ apapun itu juga sudah tertera juga seluruh tujuan Indonesia dalam hitungan menit. Kita bisa pesan tiket beberapa menit, kita sudah dapat kabar dari email dan SMS bahwa kita sudah memesan dan membooking tiket tersebut. Oke, yang keempat, jasa pemesanan tiket konser. Nah, baru-baru ini tiket.com meluncurkan ide baru, yaitu jasa pemesanan tiket konser. Ya, menurut saya tiket konser ini bagus sih menurut saya, karena Indonesia banyak event-event, entah event konser atau apapun penyelenggara lah. Jadi nggak perlu khawatir. Biasanya kan kita memesan tiket itu antri atau apa, takut habis atau apa. Nah, di sini tiket.com membuat ide bahwa membuat jasa pemesanan tiket konser. Nah, bekerja sama dengan berbagai partner. Jadi sebelum menyelenggarakan sebuah event itu, tiket.com bekerja sama dengan event tersebut. Nah, terus
tiket.com menyediakan tiket konser, atraksi, tempat hiburan, seminar dan lainnya. Nah, calon pembeli tidak perlu antri membeli tiket untuk menyaksikan idolanya. Nah, atau untuk bersama dengan keluarga di tempat hiburan, dilengkapi dengan informasi lengkap terkait acara dan venue, sehingga calon pembeli bisa secara lebih mudah mendapatkan tiketnya. Jadi tidak perlu untuk kita tidak perlu untuk takut ketipu, karena tiket.com ini sudah terpercaya untuk melengkapi maksudnya kayak tidak perlu takut untuk kita ditipu oleh calo atau apa. Jadi tiket.com ini terpercaya untuk kalian yang ingin memesan tiket konser di tiket.com. Dan yang kelima, jasa penyewaan mobil. Jadi sekarang jasa penyewaan mobil juga menyediakan sewa mobil sesuai dengan kebutuhan konsumen, bekerja sama dengan rental mobil. Nah, sama-sama MOU kerjasama. Nah, dengan rental mobil terpajak di kota-kota besar. Jadi nggak semuanya sih, maksudnya nggak semuanya rental mobil kita kerjasama atau kerjasama dengan rental mobil, enggak. Jadi kita dilihat dulu, kita seleksi dulu. Nah, tiket.com membuat perjalanan penggunaan menjadi sederhana. Harga yang ditawarkan juga sudah termasuk supirnya juga jika disertakan. Nah, bensin juga ada, tapi jika disertakan. Nah, asuransi, layanan, pengiriman, penjemputan, bandara dan hotel, pajak dan biaya, jarak tempuh terbatas, serta customer service yang tersedia pada 24 jam. Jadi nggak perlu khawatir untuk kalian kemana-mana butuh mobil, untuk penyewaan mobil. Jadi kita bisa langsung lihat di tiket.com. Nah, jadi pelayanannya sudah 24 jam. Tidak perlu khawatir ditipu, tidak perlu khawatir harga. Jadi itu sudah tertera harga berapa yang kalian keluarkan untuk ke tujuan tersebut. Nah, yang terakhir tiket card. Nah, tiket card ini sebenarnya saya belum tahu juga ya. Nah, tiket card ini adalah persembahan untuk member tiket.com, baik berupa Tix Point yang dapat ditukarkan pada potongan harga atau barang, Tix merchandise yang berupa merchant terbaik yang bekerjasama dengan tiket.com, dan banyak lagi manfaat lainnya. Jadi yang saya analisa itu Tix Card ini yang pengguna memberikan persembahan khusus untuk member. Jadi member sudah kayak berlangganan gitu ya, berlangganan ke tickets.com. Ticket.com. Nah, itu kayak diberikan potongan harga atau barang seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman utama website perusahaan tiket.com, cara memesannya seperti apa. Jadi teman-teman yang masih belum tahu apa sih tiket.com itu, gimana sih cara mengaplikasinya, gimana sih halaman utamanya, terus susah untuk mengaplikasinya. Nah, jadi saya akan memberitahu secara detail tentang pengaplikasian di tiket.com. Yang pertama yaitu halaman utama. Nah, bisa kalian lihat halaman utama yang saya share ini. Yang pertama di situ ada pesawat, hotel, kereta api, sewa mobil, atraksi itu tiket pemesanan, atraksi itu seperti tiket pemesanan tiket konser atau apa, terus event-event juga itu sama. Nah, di situ ada beberapa. Jadi kalian tinggal pilih apapun sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, mungkin kalian bisa pemesanan tiket pesawat, hotel, kereta api, atau sewa mobil, atraksi, event. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin gambaran pertama awal halaman utama tiket.com. Jadi kalian tidak perlu takut untuk memberikan dan mengaplikasikan di tiket.com. Nah, itu cara mudah, cara yang pertama awal. Jadi kalian harus pilih salah satu. Jadi nanti setelah kalian klik itu, nanti kalian akan tahu maskapai apa saja yang telah kalian pesan, kalian butuhkan. Seperti itu. Nah, untuk dari tiket.com ini pasti saya akan membahas tentang uraian analisa perusahaan tiket.com ini. Tiket.com juga bukan punya kelebihan saja, pasti punya kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada tiket.com. Nah, yang saya lihat kelebihan tiket.com ini yang pertama itu menyediakan 14 macam pembayaran. Jadi banyak pembayaran, jadi kalian nggak perlu takut untuk melakukan pembayaran. Kita menggunakan seperti apa pembayaran. Nah, itu di situ ada tertera
14 macam pembayaran. Dan yang kedua, konten original. Yang ketiga, transaksi aman. Jadi transaksi aman, tidak perlu takut untuk kalian ditipu atau apapun. Jadi transaksi kalian terhadap tiket.com, pemesanan lewat tiket.com ini aman. Dan yang kekurangan dari tiket.com ini mungkin teman-teman juga tidak tahu apa ya kekurangan yang ada di tiket.com. Yang pertama, langkah pembelian terlalu ribet. Memang semua yang dilakukan pengaplikasian di website atau aplikasi tiket.com ini memang tidak mudah juga. Jadi perlu untuk kita tahu edukasi untuk bagaimana cara kita memesan tiket yang ada di tiket.com. Ya, user interface cukup mengganggu. Mungkin user interface ini ya pasti semua aplikasi mungkin kurang lebihnya ada. Nah, ya ini tertera pada tiket.com. Dan data harga tidak valid. Mungkin data harga ini tidak valid karena gini. Contoh tiket hotel sebelum pandemi tiket hotel mungkin harga hotel masih stabil. Tetapi setelah adanya virus corona ini, di pandemi ini, harga penginapan tiket hotel tersebut itu sangat turun jauh. Jadi tidak sesuai. Jadi untuk memasukkan harga ke mana? Harga hotel atau tiket pesawat, tiket kereta api ke aplikasi itu membutuhkan waktu juga. Jadi mungkin dimaklumi saja. Seperti ini kan, seperti pandemi ini kan kita maklum aja kan, semua barang, semua apapun, produk ataupun itu naik turun. Nah, untuk segmentasi pasar sendiri, pasar sendiri itu target yang pertama, apalagi seperti pandemi seperti ini kan, target pasar di tiket.com ini di era pandemi seperti ini yaitu terkait pada kaum milenial. Kenapa? Karena kaum milenial ini mampu memberikan promosi tempat wisata melalui media sosial. Sekarang kan banyak kan pembelian produk itu langsung di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter atau apapun ya, atau blog sekarang kan bisa kita jumpai. Nah, dan tiket.com ini memberikan promo yang menarik dan tidak perlu repot untuk mengakses website atau aplikasi tiket.com ini. Cukup masuk di halaman utama tiket.com. Di sana itu pasti kita tahu promo-promo apa saja yang tertera pada yang diberikan kepada tiket.com. Ya, untuk entah itu promo tiket hotel, pesawat, kereta api, penyewaan mobil ataupun. Nah, itu diberikan promo yang menarik. Nah, saya juga tidak tahu promo apa saja entah hari ini juga saya nggak tahu promo apa saja yang ditawarkan, yang diberikan oleh tiket.com. Nah, dan bagi customer juga tidak perlu takut untuk membooking karena juga banyak kan promo-promo kan sekarang yang telah ditawarkan oleh tiket.com bagi customer seperti tiket kereta api, pesawat, hotel dan lain-lain. Nah, itu mungkin sedikit banyaknya analisa dari tiket.com, perusahaan tiket.com yang selaku dari perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kurang jelasnya saya mohon maaf karena analisa ini juga saya membaca dari artikel yang ada di internet. Nah, itu. Terima kasih sudah melihat video YouTube ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan edukasi terhadap kalian tentang perusahaan e-commerce yaitu tiket.com kepada kalian. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.